Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miranda Adita dengan NIM 2101301034 dari kelas 1D. Di sini saya ingin menyelesaikan tugas besar dari mata kuliah basis data dari dosen pengampu Bapak Hendrik Setiotomo MMSI. Jadi materi di sini tuh tentang Automatic RDMBS, yaitu penggunaan aplikasinya. Jadi dalam kasusnya ini saya ada kasus sistem informasi penjualan produk kecantikan. Jadi untuk artinya ini biasanya kita memakai aplikasi softwarenya. Lalu ini kan sudah tahu ya, kita buat dulu yang mana primary key-nya. Jadi di sini tuh bentar ya, saya zoom. Nah, supaya gampang aja, jadi deskripsi entitasnya itu yang pertama itu ada deskripsi entitas, yaitu login. Login itu merupakan cara untuk mengakses sebuah data. Atau biasanya kalau misalnya kita masuk aplikasi kayak masuk Shopee, itu kan kita harus login atau sign in dulu kan kalau misalnya kita mau bergabung ke dalam aplikasi itu, atau kita mau jadi user di dalam aplikasi itu. Lalu yang kedua ada data pembeli, berisi semua data-data pembeli. Misalnya kita masuk aplikasi Shopee, kita harus ngisi dulu tanggal lahir, nama, kan, terus nomor telepon, email. Lalu yang ketiga ada dokter. Dokter ini berisi data dokter dan izin dokter. Nah, jadi di dalam kasus saya ini penjualan kecantikannya ini ada dokter. Dokter ini berperan sebagai pemeriksa dari si user yang mau membeli barang di dalam aplikasinya itu. Jadi dokter ini memeriksa apa jenis kulitnya, jadi produk apa, ada masalah apa gitu. Terus data produk ini mencakup semua tentang produk itu sendiri. Lalu ada stok berisi tentang seluruh persediaan barang. Yang keempat ada administrator, mencakup semua pelayanan terhadap pelanggan. Jadi administrator ini yang kalau misalnya kita masuk di Shopee itu yang penjualnya. Lalu ada deskripsi atribut pada masing-masing entitas. Yang pertama itu ada login. Login ini berisi ada username dan password. Jadi yang sebagai primary key-nya itu ada username. Setelah itu ada data pembeli, berisi atribut, nama, alamat, usia, jenis kulit, nomor HP, total jenis produk dengan nomor HP sebagai primary key. Lalu ada data produk, lalu ada dokter, lalu ada stoknya tadi itu berisi yang kayak kode BPOM, jumlah produk, harga jenis. Ya, karena di sini harus ada primary key-nya, jadi kode BPOM itu sebagai primary key. Lalu ada administrator. Jadi administrator ini kalau dalam kasus saya ini ID sebagai primary key-nya. Lalu yang ketiga ada deskripsi relasinya. Nah, jadi kita kan mau bikin CDM PDM ya. Nah, jadi CDM ini atau konseptual data model ini apa sih? Jadi CDM ini adalah model yang dibuat berdasarkan anggapan bahwa dunia nyata terdiri dari koleksi objek-objek dasar yang entitas serta hubungan antar entitas itu biasanya CDM ini direpresentasikan dalam bentuk entity relationship diagram. Adapun manfaat penggunaan CDM dalam perancangan database yaitu memberikan gambaran yang lengkap dari struktur basis data yaitu arti, hubungan, dan batasan-batasan. Setelah itu ada alat komunikasi antar pemakai basis data, desainer, dan analisis. Nah, ini contoh gambarnya. Ini ada, pertama kita login dulu. Kalau misalnya itu primary key biasanya digaris bawahi oleh aplikasinya sendiri. Lalu ada data pembeli. Data pembeli ini saya memasukkan ID pembeli sebagai primary key karena
ID pembeli itu tidak bisa sama dengan satu pembeli tidak bisa sama dengan pembeli yang lain. Setelah itu kita ke bawah, yaitu ke dokter. Dokter ini saya masukkan ID dokter sebagai primary key-nya. Lalu setelah itu ada data produk. Dokter ini memeriksa data produk atau kayak data-datanya tuh apa aja sih, barang-barang ini yang kayak gimana sih, data produknya ini yang gimana. Lalu dokter ini juga memeriksa stok agar kalau misalnya dokter menyarankannya misalnya kepada kita, jadi dokter itu harus tahu stoknya ada atau enggak. Kalau misalnya dokternya asal nyarankan aja tapi produknya nggak ada, kan itu sama aja bohong ya. Jadi dokter itu juga harus mengetahui yang namanya stok barang dari penjualan aplikasinya itu juga. Lalu dokter ini memberikan informasi kepada administrator. Administrator ini yang apa ya? Jadi pembeli ini memberikan data kepada dokter apa aja barang yang mau dibeli. Lalu dokter itu memberikan data kepada administrator apa aja barang yang ingin dibeli oleh pembeli. Lalu administrator juga memeriksa stok yang ada di penjualannya. Lalu ada physical data model atau PDM, merupakan model yang menggunakan sejumlah tabel untuk menggambarkan database serta hubungan antar data-data tersebut. Setiap tabel mempunyai sejumlah kolom di mana setiap kolom memiliki nama yang unik. Jadi untuk CDM PDM ini hampir sama, tapi kalau misalnya di CDM kita masih tahu kalau misalnya ada titik 3 ini berarti one to many, berarti dokter ke banyak pembeli, berarti banyak pembeli bisa satu konsultasi dengan satu dokter. Kalau login ini kan one to one, jadi kalau misalnya dokter bisa memeriksa banyak stok, lalu satu dokter bisa memeriksa banyak data produk, lalu satu dokter ke satu administrator. Kalau misalnya di PDM itu kita nggak tahu lagi yang mana one to many. Jadi hasil dari aplikasinya itu sudah berubah seperti ini, jadi merupakan tanda panah. Sekian dari saya, salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.